Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, mari kita memperbaiki majelis kita, karena dalam hadis Rasulullah SAW, setiap majelis itu kebiasaan Rasulullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan tentang Islam, iman dan ihsan. Salah satu majelis yang Rasulullah contohkan adalah wa wada' kaffaihi 'ala fakhidaihi. Rasulullah dengan Jibril itu seakan-akan Rasulullah bisa memegang pahanya Jibril, Jibril bisa memegang pahanya Rasulullah. Artinya majelis itu sebenarnya adalah dekat. Jadi saya minta coba bapak-bapak bisa mendekat dulu. Kita belajar dari hal yang kecil. Semoga Allah menurunkan keberkahan kepada majelis kita ini, insyaallah. Monggo. Mari. Ya, jazakumullah khair. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, saya mohon izin kepada para asatid, para kiai, para ustadz yang ada di majelis ini untuk menyampaikan beberapa hal, sekedar tanasub, sekedar saling memberi nasihat, karena hari ini saya mendapatkan amanah yang besar dari ustadz-ustadz kita di Yayasan Amanatul Ummah, terkhusus di bidang dakwah. Jadi saya mohon izin kepada para asatid dan ustadz, kiai, para alim ulama semuanya, semoga berkenan mengizinkan saya berada di depan sini. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini Allah memberikan satu nikmat yang sangat besar kepada kita,
yaitu nikmat iman, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita mampu melaksanakan dari perintahnya sebagai hambanya yang mulia, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Karena belum tentu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, orang terkasih kita, orang tercinta kita, orang terdekat kita belum tentu mampu melakukan hal yang sama. Itulah kenapa sering kami katakan bahwa orang yang kuat bukan dilihat dari seberapa kuatnya fisiknya, seberapa mampu dia melakukan aktivitas dalam kesehariannya. Ada yang kerja dari pagi sampai pagi, hampir tidak mengenal lelah. Ada yang cuma sebentar sudah capek. Tapi ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan adzan dikumandangkan, orang yang tadi kerja 24 jam tanpa non-stop dan tanpa merasa letih capek, dia tidak mampu melangkahkan kakinya menuju Allah, menuju panggilan Allah. Sejatinya di hadapan Allah, dia adalah orang yang sangat lemah. Dan orang yang hanya kerja sebentar saja, dia sudah meletih, lelah. Kemudian ketika panggilan Allah dikumandangkan, dia pun mampu melangkahkan kakinya menuju panggilan itu. Sejatinya dia adalah orang yang terkuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi orang yang kuat bukan dilihat dari fisiknya, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu melaksanakan dan menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan itu kepada kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini, sebagaimana tema yang telah kami sampaikan, bahwa hari ini temanya adalah hikmah di balik sakit. Mungkin hari ini semua dari kita pernah merasakan sakit. Entah itu sakit yang paling ringan, pusing, pegal, dan sakit yang paling berat, stroke, kanker, tumor, dan lain sebagainya. Ketika kita lihat realita di lapangan, ketika sakit itu datang, yang ada dalam benak kita itu panik. Karena saking paniknya, kita sering meninggalkan keutamaan dan apa yang diinginkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Saking paniknya, kita bingung, bahkan hal-hal yang semestinya kita menuju ke ranah yang halal, tapi justru kita melangkah ke ranah yang haram. Dan tidak sedikit dari kita ketika kita diuji seperti itu, kita datangi dukun, kita datangi orang pintar, kita datangi, kalau bahasa orang Jawa itu kiai putih dan kiai hitam. Wallahu alam, kenapa disebut kiai putih dan kiai hitam? Seakan-akan putih itu orang yang lurus dan hitam itu adalah orang yang tidak lurus. Tapi rata-rata konotasi putih itu justru dia ngarahkan kepada para dukun, bukan yang hitam. Dan tidak sedikit kita melangkah ke arah itu. Kenapa? Karena saking paniknya dan saking ketidaktahuan kita tentang sakit itu sendiri. Makanya tadi saya mulai dengan ayat tadi dalam surah Al-Hajj ayat 11. Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Ada sebagian manusia
itu mereka menyembah Allah itu ala harfin. Ala harfin itu para ulama mufassirin menjelaskan bahwa dia ibadah kepada Allah itu seakan-akan dia berada di tepi jurang. Kaki sebelahnya di jurang, kaki sebelahnya di atas tanah. Artinya setengah. Wa in asabahu khairun itma'an nabi. Apabila dia diberikan satu kebaikan kepadanya, dia istiqomah dengan ibadah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dan apabila dia diberi ujian sakit atau yang lainnya, dia pun berbalik ke belakang, tidak mau ibadah. Seakan-akan dia berpikir sama saja. Saya ibadah, ternyata Allah berikan saya sakit. Padahal dia tidak tahu kenapa Allah memberikan dia sakit. Kalau kita mau positive thinking, kita mau husnudzon kepada Allah, boleh jadi sakit itu adalah cara Allah untuk memberi cintanya kepada kita. Cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Tapi karena tadi ketidaktahuan kita, akhirnya ketika kita diuji, kita malah justru berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang memberikan sakit siapa? Allah. Yang memberikan kebaikan siapa? Allah. Kenapa ketika yang memberi sakit itu dia beri sakit, kita tidak semakin dekat kepadanya, justru kita lari dari menjauh darinya. Khasirat dunya wal akhirah. Yang model begini ini itu orang rugi dunia dan akhirat. Seakan-akan ibadahnya itu haba'an mansura, seperti debu yang bertembangan. Dia berpikir sesuatu adalah banyak, dia telah melakukan banyak hal, tapi ternyata ketika dia menghadap Allah, nol yang dia bawa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya dalam perkara ketika dia diberi kebaikan, dia istiqomah, tapi ketika dia diberi ujian, malah justru dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasirat dunya wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat nyata. Itu tidak sedikit menimpa kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit yang menimpa kita. Padahal kalau kita tahu setiap bencana yang Allah turunkan kepada kita ada dua kemungkinan. Bentuk cintanya Allah kepada kita untuk menghapus dosa-dosanya tadi, atau bentuk tegurannya Allah kepada kita agar kita kembali kepadanya. Dengan bahasa Al-Qur'annya fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah, kembalilah kamu kepada Allah. Nah, oleh karena itu kita bisa memberikan dasar bahwa yang harus kita tanamkan dalam kepala kita, kita diberi karunia atau kita diberi musibah, itu sama-sama ujian. Ujian itu jangan berpikir bahwa orang yang hanya mendapatkan musibah saja yang diuji. Bukan. Orang sehat pun diuji. Kita sehat ini sebenarnya ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bi khairin wasyarri fitnatun. Bisyarri wal khair fitnatun. Setiap jiwa akan mengalami yang namanya mati. Dan Allah akan menguji kita dari yang baik ataupun yang jelek, yang iman ataupun yang tidak beriman, yang sehat ataupun yang tidak sehat. Semua dua-dua ini itu adalah ujian. Kadang kan ketika kita melihat saudara kita diuji, diberi bencana, kita ya Allah, kesian dia.
Allah uji dia. Padahal dia tidak sadar bahwa dia ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujinya dengan banyak hal. Ketika musibah menimpa saudaranya, ujiannya satu. Apakah dia mengucapkan istirja? Kemudian yang kedua, apakah dia mulai mengangkat tangannya untuk menolong saudaranya, atau dia mencela, mencemooh dan menisbatkan, menyebutkan bahwa itu disebabkan karena dosa-dosanya dan dia berpaling daripada saudaranya yang kena musibah. Saudara kita kemarin di Aceh, Allah uji mereka, tapi sejatinya Allah lagi uji kita yang tidak diberi ujian. Apakah kita perhatikan mereka atau tidak? Sampai sekarang saudara kita juga di Palestina, Gaza, Allah uji kita. Jangan melihat mereka, Allah yang uji mereka, tapi sesungguhnya Allah lagi uji kita. Di mana hati nurani Anda ketika melihat saudara-saudara Anda itu dibantai? Di mana hati nurani Anda ketika mereka kelaparan, Anda mampu memberi makan kepada mereka atau tidak? Itu ujian buat kita. Jadi jangan merasa mereka diuji kita diselamatkan, bukan. Justru ujian terbesar nanti di hadapan Allah, ketika kita menghadap Allah, pertanggungjawaban besar bukan mereka, justru kita. Ini saudara, contoh kecil di dalam hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibadi, marid falam ta'udni." Wahai hamba, dulu saya sakit, tapi kamu tidak mau menjenguk. Ini Allah ngomong dengan siapa? Orang sehat kan? Allah ngomong dengan orang sehat kan? Ya ibadi, maridtu, wahai hamba, saya sakit. Yang sakit siapa? Allah. Dalam hadis ini ucapan Allah, saya sakit, tapi kamu tidak menjenguk. Kemudian hamba ini menjawab, Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, bagaimana saya bisa menjengukmu sementara engkau adalah Rabb semesta alam? Kemudian Allah menjawab, amma alimta anna ibadi maridah falam ta'ud. Bukankah kamu tahu bahwa hambaku si fulan itu sakit, tapi kamu tidak menjenguknya? Tegurannya kemana? Bahasa ngomongnya itu kemana? Orang sehat apa orang sakit? Orang sehat. Amma alimta law annaka uqtahu lawajadtani indah. Kalau seandainya Anda pada saat itu saudaramu ada yang sakit, kemudian kamu menjenguknya, niscaya kamu akan mendapatiku di sisinya. Bayangkan. Kalau bagi saya itu bahasa sindiran, Pak. Karena selama ini kita masa bodoh. Orang sakit, yang penting kita sehat. Orang butuh, yang penting kita bisa, mampu. Padahal Allah panggil dari arsy. Kenapa si fulan sakit kamu tidak menjenguknya? Padahal kalau kamu menjenguknya, kamu akan menemui saya di sisinya. Artinya Allah ingin memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa kedekatan orang yang sakit itu dengan Allah. Justru Allah ingin bahwa orang yang sehat itu segera mendatangi orang yang sakit itu agar mendapatkan hal yang sama sebagaimana orang yang sakit. Orang yang sakit dekat dengan Allah, maka orang yang sehat ini diusahakan juga dekat dengan Allah. Kalau logikanya Allah dekat dengan orang sakit, maka doanya orang sakit insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Nilai plusnya, orang yang sehat berdoa di samping orang yang sakit, maka saat itu
Allah akan mengangkat penyakitnya orang yang sakit. Makanya kan banyak hadis yang menjelaskan apabila Anda mau menjenguk orang sakit, bacalah kalimat ini gitu toh. Kemudian letakkan tangannya di atas bagian yang sakit, kemudian baca kalimat ini, niscaya Allah akan sembuhkan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya. Artinya timbal baliknya orang sehat dengan orang sakit itu tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu Allah memberikan hikmah agar kita paham ternyata orang yang sakit itu istimewa. Orang yang sakit itu istimewa. Ya kasihan nih ucapan kita yang polos, kasihan nih dia sakit sampai dia meninggal. Kasihan nih. Yang justru kasihan itu kita. Karena cara Allah memberikan dia sakit sampai Allah mengambil nyawanya, memanggil dia di sisinya, itu artinya Allah memberikan proses. Boleh jadi sakitnya itu untuk menggugurkan semua dosanya. Ketika selesai dosanya sudah bersih, baru Allah panggil. Justru dia diselamatkan dari semua bencana. Kita belum tentu. Kita belum tentu. Allah cuci dulu itu dosanya, baru Allah panggil dia. Saya dulu menjaga bapak angkat saya, orang Yaman. Beliau ini sepanjang hidup beliau itu tidak pernah ibadah. Namanya rokok itu habis lanjut. Dia nggak pernah putus. Beliau keluar pagi, pulangnya nanti sekitar jam 2, setengah 3. Nanti tidur itu sampai nanti setelah subuh bangun keluar lagi, gitu terus. Tapi subhanallah, ketika tanda-tanda ajal itu mau Allah tampakkan, itu Allah memberikan dia sakit kanker hati. Kemudian dibelah oleh dokter, nana-nana yang ada di hati itu disedot. Tapi ketika Allah berikan ujian itu, malah justru 5 waktu itu tepat waktu dan selalu dijaga pada saat sakit. Kita bisa bayangkan bagaimana cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kekasihnya di bumi. Kalau menurut pikiran kita, mungkin dia akan mati masuk neraka karena keseharian dia nggak pernah sholat. Tapi cara Allah berbeda. Ketika menjelang hayatnya, menjelang kematiannya beliau, itu sampai dia cuma duduk menunggu waktu sholat. Karena saya yang menjaga. Ketika beliau lihat jam, udah adzan apa belum? Padahal bahasa itu tidak pernah terjadi ketika beliau sehat. Ketika saya bilang belum, sebentar lagi, beliau nunggu. Terus ketika adzan saya sampaikan sudah ada, langsung beliau segera tayamum kemudian sholat. Sampai ke titik akhirnya, subhanallah. Itu baru saya paham bagaimana cara Allah memperlakukan hamba-hambanya yang kebersihan hatinya sebenarnya ada, tapi kita selalu melihat dia penuh dengan kotoran. Akhirnya Allah panggil dia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu di sisi saya. Dan itu kejadian itu bukan 1-2 orang, banyak sekali. Makanya dalam konsep akidah kita tidak diperbolehkan untuk menjudge pelaku dosa, tapi kita dituntut untuk mendoakan mereka agar mereka kembali kepada Allah. Dan begitu pun kita, ketika kita sudah mampu melakukan ibadah dengan istiqomah yang kita inginkan dan doakan, semoga Allah menjadikan kita istiqomah sampai akhir hayat.
Karena betapa banyak orang yang ibadah, tapi ujung akhir hayatnya justru beliau berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, semoga Allah menjaga kita semua dengan keistiqomahan dan dalam kebaikan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Hikmah yang pertama bahwa orang sakit itu adalah orang yang sesungguhnya dekat dengan Allah, dan insya Allah doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita hadapi sakit itu dengan sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua yang harus kita ketahui, bahwa dengan sakit itu ternyata Allah menghapus semua kesalahan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ma yusibu muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim yang ditimpa kegundahan, kegelisahan, sakit, ujian dan lain sebagainya, sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan segala kesalahan dari apa yang dia rasakan. Artinya orang sakit itu sebenarnya sesuatu busra buat kita. Karena jangan-jangan sampai kita diberi kesehatan dan tidak pernah sakit, sama seperti Fir'aun. Hampir tidak pernah sakit, tapi ketika sakit dia diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang sakit itu sesungguhnya hamba pilihan Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib min." Apabila Anda dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan menguji. Allah akan memberi sakit kepada maka bersyukur. Bersyukur. Karena Allah lagi menguji. Boleh jadi sakit yang kita rasakan itu sama dengan sakit yang dirasakan oleh saudara kita, tapi kadarnya dia berbeda. Yang kita rasakan berat, yang saudara kita rasakan ringan. Karena ada perbedaan takaran sakitnya, Allah memberikan busra berikutnya, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa busrahnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna 'azamal jazaa'i ma'adhamil bala'i." Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan tingkat besarnya ujian. Wa idza ahabballahu qauman ibtalah. Dan apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridho. Dan barang siapa ridho kepada ujian yang Allah berikan kepadanya saat itu, falahu ridho, maka baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukht. Dan barang siapa tidak menerima ujian itu, maka baginya kemarahan Allah. Jadi tingkatnya berbeda. Jangan samakan kadar kita dengan kadar orang lain. Karena ujian datang sesuai dengan kadarnya. Semakin tinggi imannya, semakin tingginya ujian. Jangan berpikir kita sudah beriman kemudian ujian diturunkan, tidak. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
Apakah kamu mengira kamu mengatakan kamu beriman kemudian tidak ada ujian? Tidak. Orang-orang sebelummu itu diuji. Ada yang digergaji, ada yang dicincang, ada yang macam-macam. Sehingga Allah ingin tahu di antara kalian siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta keimanannya. Kembali lagi ke ayat pertama. Oh, ternyata ketika Allah beri ujian, dia berpaling, menjauh dari Allah. Artinya imannya dusta. Oh, ternyata ketika dia diberi ujian oleh Allah, justru dia semakin dekat. Artinya Allah melihat ujiannya imannya jujur. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita jadikan segala sesuatu yang menimpa kita itu merupakan biidznillah, dengan izin Allah. Maka yang ada di kepala kita, terima itu, pasrahkan kepada Allah, sabar, syukur, dan khidiyah. Itu yang kita lakukan sebagai hamba Allah. Yang paling unik dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagaimana dalam satu hadis yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda seperti ini, innal abda idza sabaqat minallahi manzilat, apabila seorang hamba telah ditetapkan kedudukannya di hadapan Allah, di sisi Allah telah ditetapkan kedudukannya, derajatnya sudah ditetapkan, ini tinggi, ini derajatnya orang ini. Kemudian dia tidak mampu menggapainya dengan amal ibadahnya, maka apa yang dilakukan oleh Allah agar dia bisa mencapai kedudukan itu? Ibtalahu, maka Allah akan mengujinya dalam 3 hal, fi jasadihi wa fi malihi wa fi auladihi. Akan diberi sakit kepada fisiknya, akan mungkin dihabiskan hartanya. Tadi dia jadi orang kaya, dia jadi miskin seketika, atau dia diuji dengan orang terkasihnya, anaknya, istrinya, ibunya, dan lain sebagainya. Summa sabbalahu ala dzalik, sampai Allah itu memberikan kesabaran kepada orang tadi karena kesabaran dia menghadapi ujian tadi itu, maka Allah sampaikan dia kepada kedudukan derajat itu sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kita itu Pak sudah punya makomnya sendiri-sendiri. Tinggal makom ini kita gapai atau tidak, itu tergantung kita. Salah satu makom yang harus kita gapai dengan cara ini, majelis ini. Majelis ini. Contoh kecil. Ini majelis ini sebenarnya kita lagi berburu untuk menggapai makam yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita baca buku dengan judul Ar-Rasul Al-Mu'allim, Rasul seorang pendidik, di sana itu ada salah satu hadis yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, kemudian menemui para sahabat dengan beberapa kelompok, ada yang tilawah, ada yang sholat, ada yang majelis ilmu. Lihat, ada yang sholat, ada yang tilawah Al-Quran, ada yang zikir, dan ada yang majelis ilmu. Rasulullah masuk, Rasulullah harus memilih di antara semua kelompok sahabat tadi. Tapi yang uniknya, justru Rasulullah memilih di majelis ilmu. Beliau tidak gabung dengan orang yang sholat, beliau tidak gabung dengan orang yang zikir, beliau tidak gabung dengan kelompok-kelompok yang lain di dalam masjid itu, tapi justru beliau gabung dengan kelompok yang lagi bermajelis ilmu. Kenapa? Karena beliau diutus sebagai seorang guru. Dan banyak lagi manfaatnya. Itu bagian daripada penggapaian makom tadi.
Kita sudah diberi kedudukan, kemudian kita mencari jalan menuju arah untuk menggapai kedudukan itu. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, beliau menyebutkan gini, tarjun najah walan tasluku masalika inna safinata la tajri alal yabas. Kamu ingin menggapai satu hasil, kamu ingin menggapai kedudukan yang tinggi, tapi kamu berjalan di jalan yang tidak mengarah kedudukan itu. Ingat bahwa kapal tidak pernah berlayar di atas daratan. Kapal berlayar di mana? Air, laut. Kalau kita mau ingin menggapai pulau satu, kita harus lewat laut, naik kapal. Tapi kalau kita lewat daratan, ya nggak nyambung, karena pulau itu tidak nyambung dengan daratan yang kita lalui. Makanya diingatkan tadi, tarjun najah walan tasluku masalika. Kamu menginginkan hasil, menggapai kedudukan itu tadi, tapi kamu malah justru berjalan di jalan yang tidak menuju makom itu. Sungguh hampa, karena kapal tidak pernah berlayar di atas daratan. Kapal selalu berlayar di lautan. Berbeda dengan kapal-kapalnya siapa? Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Ketika mau menaklukkan Konstantinopel, apa yang beliau lakukan? Narik kapalnya lewat gunung. Bayangkan. Narik kapalnya lewat gunung, Pak. Coba bayangkan, kapal yang sudah jadi bukan hanya 1-2 buah. Itu ditarik lewat gunung sampai dia turun pas di lokasi yang ini dengan gerbangnya Konstantinopel. Coba bayangkan, kenapa beliau mengambil langkah untuk menarik kapal lewat gunung? Karena konon dalam kisahnya itu Konstantinopel itu dia memberikan rantai banyak di dalam air salah satunya, sehingga kapal yang lewat pun pasti hancur, pasti rusak. Itu dalam kisahnya salah satunya. Beliau narik kapal itu. Coba hari ini kita mau narik speed yang kecil saja itu pusing 7 keliling. Tapi subhanallah itu punya hikmah yang luar biasa. Makanya wajar kan hadis sebagai busroh kepada beliau bahwa pada saat itu sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Subhanallah. Gitu. Jadi mari kita reset kembali mindset kita ini. Kita rubah kembali mindset bahwa sakit itu bukan adalah hinaan. Sakit itu adalah ujian, tapi ujian untuk mengangkat makom kita ke arah yang tinggi. Bukan merendahkan, tapi untuk mengangkat derajat kita ke derajat yang tinggi. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingatkan kembali dengan ayat yang pertama tadi saya sampaikan, bahwa mari ibadah itu bukan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi ibadah itu sampai benar-benar kita dipanggil oleh Allah walaupun apa yang kita inginkan tidak kunjung datang menghampiri kita. Itulah keberkahan dan hikmah daripada sakit yang kita rasakan selama ini. Duri penghapus dosa, duri penghapus dosa, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, membimbing kita agar kita menjadi hamba yang selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba yang selalu bersyukur atas apa yang menimpa kita. Tirulah bagaimana Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, bagaimana beliau sakit sampai ditinggal keluarganya, habis hartanya, tapi beliau selalu bersyukur kepada Allah.
sampai di saat Allah menyembuhkan beliau dan mengembalikan apa yang telah hilang sebelumnya. Subhanallah. Itu sangat sangat indah. Jadi ajaban li amril mu'min. Urusannya orang beriman itu indah semua, tidak ada yang tidak indah. Apabila diberi ujian, dia bersabar. Apabila diberi nikmat, dia bersyukur. Semuanya indah. Nah, kenapa kita tidak mau masuk ke dalam keindahan itu dan berkumpul ke dalam orang-orang yang memiliki keindahan itu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai nasihat buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahaminya dan mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang telah kita dapatkan, kita bisa amalkan semampu kita. Jangan sampai haba'an mansura. Kita dapat sesuatu, kita amalkan. Karena inti dari ilmu, ruhnya ilmu adalah mengamalkan apa yang kita tahu. Kalau ruhnya itu hilang, maka sejatinya ilmu itu tidak ada gunanya. Karena inti dari ilmu adalah ruhnya. Ruhnya apa? Mengamalkan ilmu itu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan semampu kita. Allah a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan kafarat majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.